teman-teman media juga tahu, saya sangat membuka diri. Saya bisa diakses melalui Instagram, bisa diakses melalui nomor saya juga, semua orang itu udah tahu. Iya, betul. Artinya setiap saat silahkan. Kalau mungkin masyarakat menemukan ada keterlibatan anggota Polri, ya silahkan dilaporkan. Saya penasaran soal isu-isu penggulingan Kapolda yang sempat ramai kemarin. Saya monitor, saya juga memantau. Tetapi tentu kan ini kan berangkat dari sumber-sumber yang tidak jelas. Jelas metode-metode itu juga kita gunakan. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa pilkada ini kan berbeda dengan pilpres. Ya. Kenapa? Antara pemilih dan yang dipilih kan saling kenal. Kemudian tidak hanya saling kenal, bisa saja hubungan saudara, kekerabatan. Nah tentu potensi konfliknya lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kedatangan tamu istimewa hari ini. Saya sedang bersama dengan Kapolda Sulsel, Bapak Irjen Pol Andi Rian Jayadi. Selamat siang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Saya spill dulu. Saya panggil Pak Kapolda Puang karena pertama adat kita di Bugis, Bang. Iya. Beliau orang tua dan kita di Bugis adabnya memang seperti itu. Ya, betul sekali. Ya. Tapi tidak apa-apa, dalam forum ini saya juga harus memanggil beliau Pak Zaki. Makasih banyak, Bang. Dan saya spill lagi, sejak Puang menjabat di Sulsel, bulan berapa tuh Puang ya? Bulan Desember. Nah, sejak Desember saya berkali-kali undang Pak Kapolda untuk podcast, dan baru di September 2024 kesampaian. Alhamdulillah. Berapa bulan lama itu, Bang. Nah, kebetulan Puang sudah hadir, dan momentum sekarang ini adalah kita sedang dihadapkan dengan pilkada, Puang. Ya, betul sekali. Sulsel ini bisa dibilang salah satu daerah yang menjadi sorotan. Ya. Nah, dari beberapa pengalaman, Sulsel selalu jadi sorotan di bagian Indonesia ketika terjadi ada momen-momen pilkada atau pemilu. Nah, banyak yang bilang, bukan banyak sih, memang faktanya begitu. Iya. Kalau Sulsel itu salah satu daerah yang paling berat untuk ditangani, dan kepolisian pasti selalu kerja berat. Nah, melihat kondisi sekarang, Puang, karena kita sekarang jadi Kapolda di sini, secara umum bagaimana gambaran soal pilkada Sulsel sekarang ini? Ya. Baik, terima kasih Pak Jaki. Jadi sebulan yang lalu kita sudah memperoleh data dari hasil penilaian oleh teman-teman Bawaslu RI bahwa indeks kerawanan wilayah, keamanan wilayah itu kebetulan untuk pilkada ini Sulsel ditempatkan di posisi kelima. Secara nasional juga? Secara nasional. Tingkat kerawanannya? Iya, tingkat kerawanannya. Sangat berbeda pada saat pilpres kemarin. Ya. Pilpres legislatif itu Sulsel itu menempati posisi nomor 2 terbawah. Justru rendah, Bang, ya? Iya. Pilpres 33 dari 34 provinsi. Pilpres itu. Jadi sangat aman. Sangat aman posisinya. Nah, kemudian pilkada sebulan yang lalu teman-teman dari Bawaslu RI mengeluarkan data menjelang tentu banyak parameter yang mereka gunakan untuk mengukur ini. Tetapi kami sendiri juga Polda Sulsel melakukan pemetaan tentunya. Ya. Tanpa menafikan ataupun mengabaikan data yang sudah dibuat oleh teman-teman Bawaslu. Memang namanya indeks kerawanan pilkada, tetapi ini tentu menjadi bagi Polri, khususnya Polda Sulsel,
ini menjadi satu tools atau alat untuk Persiapkan diri ya. mempersiapkan pola pengamanan. Oke ya. Mempersiapkan pola pengamanan, mempersiapkan SDM kita, kemudian juga metode-metode mitigasi tentunya. Jadi segala sesuatunya kita pandang secara dari perspektif positif saja. Jangan terus menjadikan kita jadi semacam khawatir begitu. Ya. Tetapi justru Polda Sulsel menilai ini sebagai sesuatu yang bagus karena kita jadikan tools untuk mempersiapkan diri. Nah, makanya sejak beberapa waktu yang lalu juga saya sudah sering dalam beberapa momen saya menyampaikan bahwa untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian di Sulsel menjelang pilkada ini, tentu Polri dalam hal ini Polda Sulsel tidak bisa sendiri. Harus sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak. Tidak hanya dengan TNI, tidak hanya dengan forum koordinasi pimpinan daerah, termasuk juga dengan elemen-elemen masyarakat. Media juga ya. Media tentunya itu menjadi bagian. Apalagi kita tahu, mungkin kita juga paham Pak Jaki, bahwa pada saat saya tiba di Sulsel menjalankan amanah pertama kali di bulan Desember tahun yang lalu 2023, justru media-media lah yang pertama saya temui. Saya silaturahmi karena saya betul-betul menyadari bahwa teman-teman media ini atau teman-teman jurnalis ini sebagai insan pers ini menjadi pilar keempat dari demokrasi. Oleh karena itu menjadi bagian penting tentunya untuk kita sama-sama bergandengan tangan. Kami targetnya bagaimana daerah aman, ya kan? Iya betul. Tentu sekali lagi saya katakan Polda Sulsel tidak bisa sendiri. Oke. Dan siapa-siapa saja yang kita ajak kolaborasi ya tentu media menjadi bagian di dalamnya. Dan kampanye pilkada damai itu kan sudah masif dilakukan Polda Sulsel, ya? Alhamdulillah sudah. Termasuk itu yang 2 bulan yang lalu mungkin itu kami sudah mulai jalankan. Iya. Sudah dilakukan oleh Polda Sulsel, termasuk juga menekankan kembali kepada internal Polda Sulsel bahwa kita menjunjung tinggi prinsip netralitas sebagaimana yang juga sudah diatur oleh beberapa undang-undang, ketentuan baik terkait dengan undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, kemudian juga peraturan undang-undang kepolisian, kemudian ada beberapa perpol, bahkan sampai yang terakhir penekanan oleh Bapak Kapolri itu 2 kali. Di tahun 2022, kemudian di tahun 2023 itu ada surat telegram sebagai direktif dari Bapak Kapolri untuk mengingatkan seluruh jajaran Polri untuk menjunjung tinggi netralitas, memastikan itu untuk tidak terlibat baik tidak langsung, apalagi langsung. Nah, ngomong-ngomong soal netralitas, Pak. Kemarin itu ada muncul berita soal 2 perwira yang Puang marahi gara-gara terlibat tim sukses kalau tidak salah di Bone. Ya. Itu gimana ceritanya, Pak? Sekarang sedang berproses. Memang ada. Itu kita temukan secara nyata-nyata. Nah, tentu hukum harus tetap kita tegakkan. Iya. Tinggal nanti sesuai dengan aturan yang ada, ketentuan yang ada, apakah nanti berdasarkan hasil pemeriksaan ini akan terbukti dia melanggar disiplin atau kode etik. Tinggal nanti pengumpulan fakta-fakta oleh teman-teman dari Propam tentunya. Dan ini perwira, Pak? Perwira, dua-duanya perwira. Biasanya kan kalau, maaf Bang ya, biasanya kan kalau polisi ketahuan begitu, wah, institusinya melindungi ini tidak ya? Iya. Jadi begini, memang situasi antara pilpres dengan pilkada ini agak berbeda. Iya. Apalagi kita tahu juga di Sulawesi Selatan ini, ya mungkin mirip lah dengan daerah-daerah lain ya, beberapa daerah di Indonesia ini, kekerabatan itu cukup tinggi. Kekerabatan itu cukup tinggi. Saya sendiri putra daerah, Sulsel. Nah tentu kita harus tetap mengikuti aturan-aturan yang ada, terlepas itu keluarga,
kerabat atau mungkin saudara kandung. Tetapi sebagai insan Bayangkara ada aturan yang berlaku terhadap diri betul, kita. betul. Ya kita harus bisa menjaga diri. Betul. Harus bisa memisahkan mana yang hubungan persaudaraan dan mana yang terkait dengan kedinasan. Kembali lagi, kalau ini tidak ditegakkan, ini tentu menjadi presiden buruk Betul. bagi yang lain. Iya. Jangan sampai yang lain juga ikutin Pak ya, kalau Justru tidak ada, itu. tidak ada. Iya, karena semua juga punya saudara yang mungkin saja mencalonkan diri kan. Dan saya yakin Puang banyak sekali saudaranya maju ke pilkada ini. Nah, kalau itu kan di Bone, mungkin di daerah lain adakah teman-teman yang seperti itu juga, Puang? Maksudnya di daerah lain? Di daerah entah di kabupaten mana? Oh, sampai sekarang kita belum menemukan. Belum ya. Tapi teman-teman media juga tahu, saya sangat membuka diri. Saya bisa diakses melalui Instagram, bisa diakses melalui nomor saya juga, semua orang itu udah tahu. Iya, betul. Artinya setiap saat silakan. Kalau mungkin masyarakat menemukan ada keterlibatan anggota Polri, ya silakan dilaporkan. Jadi semua bisa langsung melaporkan, Bung? Bisa. Kalau ditemukan oknum-oknum polisi Ya. atau anggota Polri yang terlibat dalam politik praktis maupun Politik praktis, baik tidak langsung, maupun langsung. Apalagi langsung. Dan sudah terbukti kan ya di Bone kemarin sudah dikasih tindakan. Sudah sementara kita reposisi dari jabatannya dalam rangka pemeriksaan. Baik. Nah, Bang, tadi Bang singgung soal media salah satu pilar yang pilar demokrasi yang sangat membantu peran Polri dalam kedinasan. Nah, seringkali kan Bang teman-teman media itu sering, apalagi di momentum pilkada, sering ada clash di lapangan, entah itu pembungkaman atau segala macam. Nah, kita mau tahu nih bagaimana Polda Sulsel menyikapi itu nanti ke depan. Ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan, selain dengan cara-cara seperti yang sekarang saya lakukan ini. Kemudian juga teman-teman dari Humas Polri sendiri, Polda, itu juga melakukan acara-acara semacam FGD, kemudian seminar. Ini tentu untuk kembali mengingatkan, menyamakan persepsi bagaimana posisi teman-teman jurnalis, posisi teman-teman jurnalis di dalam era demokrasi saat ini. Nah, oleh karena itu setiap persoalan-persoalan kira-kira yang menyangkut dengan teman-teman media, sebagaimana ketentuan yang ada, itu tidak bisa langsung kita memajukan ke pidana. Iya, betul. Tentu kita akan melibatkan teman-teman Dewan Pers untuk menilai apakah tindakan, misalnya ditemukan ada laporan atau mungkin ada yang merasa dirugikan, tinggal kita tahu prinsip-prinsip kerja pers, ada hak jawab, kemudian juga bagaimana kita mengajukan dulu persoalannya kepada Dewan Pers. Ini yang selalu saya ingatkan kepada anggota. Selalu saya ingatkan kepada jajaran. Jadi ya silakan berkolaborasi dengan baik di bawah. Kan saya juga tidak bisa mengontrol kalian 24 jam. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, tapi alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya juga melakukan semacam talk show dengan teman-teman AJI, IJTI, kemudian AMSI. Dari teman-teman AJI sendiri menyampaikan bahwa selama tahun 2024 sampai bulan September ini alhamdulillah belum ada peristiwa kekerasan yang dialami teman-teman media. Nah, ini tentu patut kita syukuri. Yang mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa saling menjaga. Betul. Ya itu. Dan memang faktanya seperti itu, Bang. Kalau biasanya kan di tahun-tahun sebelumnya pasti ada 1-2 kasus yang teman-teman di lapangan keras dengan aparat kepolisian. Tapi alhamdulillah khususnya saja Puang menjabat jadi Kapolda itu sudah nyaris tidak ada. Dan semoga seperti itu. Alhamdulillah.
Itu Insyaallah. tapi itu di institusi Polri, tapi di institusi lain masih terjadi Puang. Dan semoga di institusi lain juga bisa mengikuti treatment atau pola yang diterapkan oleh Pak Kapolda. Mudah-mudahan. Iya. Nah, kembali lagi Bang soal ini kan rame kemarin Bang. Saya mohon maaf kalau saya penasaran soal isu-isu penggulingan Kapolda yang sempat rame kemarin. Itu menyikapi isu-isu seperti itu secara pribadi Bang. Bagaimana Bang menanggapi itu sebenarnya? Saya monitor, saya juga memantau. Tetapi tentu kan ini kan berangkat dari sumber-sumber yang tidak jelas. Iya. Atau muncul dari sumber-sumber yang tidak jelas. Nah, tentu saya sendiri tidak merespon. Saya pikir untuk apa saya respon? Ini kan hal yang tidak benar ya. Hal yang tidak benar. Kemudian kalau dikatakan masalah pindah jabatan. Jabatan ini kan bukan jabatan abadi seumur hidup ya. Setiap saat begitu seorang pejabat dilantik, dia seharusnya pada hari itu juga dia siap untuk diganti. Iya. Nah, saya sendiri mungkin bisa dilihat dari riwayat jabatan saya, sudah puluhan jabatan yang saya lalui. Dan itu menjadi indikator bahwa memang pejabat Polri ya setiap saat berpindah gitu. Apalagi saya sebagai seorang perwira tinggi Polri saat ini sudah 33 tahun bertugas di Polri. Ya sudah cukup banyak lah jabatan yang saya lewati. Dan bahkan pernah ada jabatan yang saya diberikan amanah hanya selama 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Itu di mana Bang? Di Polda Kalbar tahun 2016. Tetapi bukan karena sesuatu yang negatif. Iya. Karena memang tuntutan institusi, dinamika organisasi di mana pada saat itu saya harus berangkat sekolah. Oh, iya. Walaupun saya baru menjabat 55 hari karena perintahnya sekolah saya berangkat. Tapi kan setelah itu langsung naik pangkat Bang. Masuk pendidikan kurang lebih 7 bulan. Iya. Kemudian saya menjalani jabatan setelah sekolah kurang lebih sekitar 8 bulan. Baru kemudian bertugas lagi di Polda. Polda Satuan Kewilayahan. Pada saat yang 8 bulan itu di Mabes Polri. Di Mabes Polri. Jadi intinya pindah bagi seorang pejabat itu atau mutasi lumrah, itu lumrah, sangat lumrah. Sangat lumrah. Sangat lumrah. Tapi kemudian kalau kita melihat kemarin sebagaimana kita tanya tadi, ada informasi-informasi, ada beredar berita, saya juga tidak tahu dari mana sumbernya itu. Tapi saya sampaikan bahwa saya sendiri tidak merespon. Dan memang isu-isu seperti itu sebenarnya orang pun bisa menilai Bung. Kalau ini obrolan di warkop Bang ya. Iya. Waktu rame isu-isu Kapolda, ada penggulingan isu Kapolda ingin digulingkan, ini obrolan warkop saja. Iya. Banyak bilang, wah ini kayaknya karena pilkada gini. Saya kan tidak mencalon. Ya, dalam kata lain banyak bilang selentingan Bang. Iya. Banyak kayaknya yang takut ini kalau masih Parian yang Kapolda. Iya. Banyak yang terancam posisinya di pilkada ini. Kenapa terancam? Tugasnya polisi ini, saya sebagai pimpinan Polda Sulsel, yang paling utama adalah bagaimana memelihara Kamtipmas. Iya. Menjaga supaya situasi ini tetap bisa aman, kondusif. Jadi semua kegiatan masyarakat ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, supaya semuanya bisa adil, berimbang, ya di beberapa kesempatan juga ini sudah saya sampaikan ya, apalagi dalam pesta demokrasi seperti ini, ya Polri sebagai penanggung jawab keamanan juga harus netral, harus netral. Dan itu pasti ditenda tegas kalau ada yang aturannya sudah jelas. Aturannya sudah jelas. Dan saya cuma menegakkan aturan. Nah itu mungkin yang banyak orang takut Bang. Karena kita yang tegakkan aturan. Iya kan. Saya sepanjang itu ada aturan, ketentuan,
saya akan tegakkan, saya akan jalankan. Saya juga tidak mau menzolimi orang, tidak mengada-ada. Kita tidak boleh kalau tidak ada ketentuannya, tidak ada aturannya, terus kita karena tidak suka lalu kita kriminalisasi ya. Iya, betul. Tentu tidak boleh, itu tidak adil. Oleh karena itu saya sangat punya prinsip, jangan sekali-sekali kita menzolimi orang. Betul. Tetapi di sisi lain juga kalau ada yang melanggar ya harus kita kasih tahu. Iya. Kau melanggar, Anda melanggar, ya harus aturannya seperti ini. Anggota sendiri saja ditindak, apalagi yang di luar ya. Nah, bicara soal Kamtipnas tadi Puang, soal ini kan ada kaitannya dengan titik-titik rawan yang di Sulawesi Selatan. Kira-kira dari analisa pemetaan dari Polda sendiri, daerah mana sih di Sulawesi Selatan yang menurut Polda patut untuk diwaspadai gitu? Ya. Ada beberapa parameter yang kita gunakan di dalam menilai ataupun mengukur kerawanan, khususnya dalam menjelang pilkada ini, mulai dari sisi historis, sejarah, kemudian juga dari jumlah pasangan calon, kontestan, ini juga berpengaruh. Tetapi sekali lagi saya katakan ini menjadi tools, alat bagi Polda untuk mempersiapkan treatment, mempersiapkan metode mitigasi. Betul. Jadi tiap daerah pasti beda treatmentnya ya? Ya tergantung perkembangan situasi kan kita nilai setiap saat. Iya. Mungkin dalam sejarah dari catatan-catatan sebelumnya ada satu daerah katakanlah rawan. Tetapi kita lihat perkembangannya, kita sudah lakukan mitigasi di awal, dia tidak berkembang. Nah, saya berharap berdasarkan pemetaan ini dan treatment-treatment yang sudah dilakukan oleh Polda Sulsel ini bisa mendinginkan semuanya. Dan apakah treatment itu yang dipakai waktu Pilpres kemarin? Pilpres ini termasuk sejuk kemarin ya. Alhamdulillah. Dan banyak orang yang sebelumnya berekspektasi Sulsel ini pasti panas ini. Ya, skeptis. Tapi skeptis. Ya. Padahal pas kenyataannya justru sejuk. Alhamdulillah. Nah, apakah treatment itu yang dipakai juga ke pilkada ini? Jelas metode-metode itu juga kita gunakan. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa pilkada ini kan berbeda dengan pilpres. Kenapa? Antara pemilih dan yang dipilih kan saling kenal. Kemudian tidak hanya saling kenal, bisa saja hubungan saudara, kekerabatan. Nah tentu potensi konfliknya lebih tinggi. Nah tinggal itu tadi, treatment-treatment yang kita lakukan bukan pada saat mendekati, justru jauh sebelumnya sudah dilakukan oleh Polda. Ada yang namanya cooling system. Apa? Cooling system. Sistem pendingin. Jadi bagaimana kita mendinginkan situasi ini, ya dengan kegiatan-kegiatan sosial, kemudian kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya persuasi, pencegahan. Ya mungkin teman-teman media juga monitor bagaimana saya keliling. Betul. Keliling untuk melakukan langsung sentuhan-sentuhan ke masyarakat, mengajak masyarakat untuk sama-sama kita menjaga situasi ini biar tetap kondusif. Ya di tengah proses demokrasi ini kan kita juga harus sadar, harus kita pahami bahwa masih banyak masyarakat kita, saudara-saudara kita yang kondisi ekonominya masih di bawah. Betul. Nah mereka-mereka inilah yang menurut saya pantas untuk kita sentuh karena mereka punya nilai kerawanan. Nah, punya nilai kerawanan, ya kalau tidak kita lakukan pendekatan-pendekatan khusus, justru mereka nanti bisa terbawa. Jadi treatment, tapi Bang, saya potong. Jadi apa kegiatan-kegiatan sosial yang kemarin, yang selama ini Puang lakukan bersama teman-teman di Polda, itu adalah salah satu treatment cooling system tadi? Ya, cooling system. Yang bagi sedekah kemana-mana. Sembako, yang bakti sosial lah ya. Iya, bakti sosial. Bakti sosial, bakti kesehatan. Kemudian juga kita memetakan mana daerah-daerah slum, daerah-daerah yang tinggi garis kemiskinannya, ya kita bantu. Yang termasuk yang bangun sumur bor di beberapa kabupaten itu ya? Ya,
ada beberapa program di dalam bakti sosial itu. Selain kita Polda melakukan penyaluran paket sembako, juga ada namanya program bedah rumah. Oke, iya. Kemudian ada bantuan sarana air bersih. Betul. Nah, sebenarnya di pemerintah provinsi juga ada. Ada juga anggaran itu ada. Tapi enggak, di dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Polda, kita berkolaborasi juga dengan Pemprov. Iya. Kami libatkan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi. Jadi banyak yang terlibat di situ, Bung. Banyak yang terlibat di situ, tidak Polda sendiri. Jadi contoh misalnya saya misalnya datang ke salah satu daerah, saya menggelar bakti sosial, bakti kesehatan. Nah, di dalam bakti sosial itu melibatkan dinas-dinas terkait. Untuk menggelar pasar murah. Iya. Nah, itu bahan-bahannya dari teman-teman Dinas Perdagangan. Kan punya Satgas Pangan. Yang harganya memang sudah disubsidi. Ya, kita lepas biar masyarakat kita yang mungkin terbatas secara ekonomi bisa belanja di situ. Oke. Mana yang kira-kira disubsidi penuh itu yang kita jadikan paket sembako. Kemudian kalau yang program bedah rumah ada, anggarannya indeksnya ada, di tiap kabupaten sampai provinsi ada. Dan itu yang diolah. Itu yang kita kelola, kita kerjasama, kita petakan mungkin jaringan teman-teman Pemprov atau Pemkap itu kurang, ya kita gunakan Babin Kamtipmas. Keliling coba lihat mana yang rumahnya sudah mau hancur. Kenapa itu tidak dari dulu dilakukan oleh teman-teman di luar ya? saya terus terang baru ngeh, Bang. Iya. Ternyata ada anggaran-anggaran seperti itu di Ada jadi di dinas PUTR itu ada, kemudian di dinas sosial ada anggarannya. Ya ada Allah. indeks-indeksnya ada, hanya tinggal bagaimana kita saja. Saya mengajak teman-teman dinas, teman-teman kepala daerah pada saat itu ya, pada saat Pilpres kemarin kan mereka belum mencalonkan diri, ya kita ajak mana bahannya dari teman-teman, ayo kita kolaborasi. Luar biasa, baru kelihatan. Tepuk tangan dulu untuk Puang Jenderal. Saya baru tahu, saya pribadi baru tahu, Bang. Atau mungkin saya yang kurang kudet, tapi saya yakin banyak di luar sana yang kurang paham soal ini. Dan beruntung Puang memberikan kita semua pencerahan. Ternyata untungnya Kapolda tidak ada jalan dana itu tidak mengendap di sana. Iya. Jadi sudah ada semuanya itu. Hanya tinggal menyalurkan saja. Menyalurkan, cari sasarannya. Ya itu tadi bakti sosial. Bakti sosial itu bisa sembako, pasar murah, ya toh, bazar UMKM. Jadi pengusaha-pengusaha UMKM kita ajak di situ, dia buka stand. Hidup juga ekonominya toh. ini program ini saya bisa menyimpulkan mungkin kayak begini. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Treatment cooling sistemnya jalan. Iya. Efek sosialnya jalan. Alhamdulillah. Ekonomi juga jalan. Iya. Dan ini sekaligus saya meluruskan ya persepsi teman-teman di luar. Karena banyak juga yang muncul obrolan-obrolan di warung kopi kalau apa yang dilakukan Polda Sulsel itu cuma sebatas pencitraan. Ternyata salah besar. Salah besar. Tepuk tangan dulu. Jadi apa yang beredar di sosial media, kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Polda, oleh Kapolda, oleh teman-teman kepolisian itu bukan bagian pencitraan, tapi memang bagian dari program cooling system tadi. Cooling system, iya. Demi terwujudnya pilkada damai. Ya, situasi Kamtipmas yang kondusif. Betul. Selain cooling system tadi, Bang, treatment apa lagi yang Polda terapkan di luar untuk pilkada damai ini? Ya seperti tadi saya katakan bahwa Polda tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri. Ya banyak kerja-kerja kolaboratif, kemudian koordinasi, komunikasi dengan seluruh elemen. Tidak hanya itu
dilaksanakan di tingkat Polda, tingkat Polres, bahkan sampai tingkat Polsek. Ada yang namanya Jumat Curhat. Iya. Nah, Jumat Curhat itu, kemudian Jumat Berkah. Mungkin kalau di kampung kita ini Jumat Barakat toh. Nah, sudah kita bagi-bagi saja kegiatan sosial itu kan. Toh bahannya sudah ada. Tinggal bagaimana kita memetakan wilayah, mana yang patut kita sentuh, datangi. Kita hitung berapa orangnya di sana, berapa yang kira-kira pantas untuk mendapat bantuan, kita turun. Sambil bercerita, ngobrol dengan masyarakat. Iya. Apa persoalan-persoalan mereka. Ini dari hati ke hati ya? Iya. Nah, sebelum saya sampai di Sulsel ini kan, mungkin pernah juga teman-teman tahu. Sebenarnya saya tidak ingin mempublikasikan hal ini. Sekalian Bang. Bagaimana ada satu sekolah, ada satu daerah, di mana muridnya kalau mau pergi sekolah itu harus berangkat jam 3 pagi. Itu ternyata saya sendiri tidak tahu. Waktu itu saya berada di Bareskrim, tugas di Bareskrim. Masih di Jakarta ya? Masih di Jakarta, iya. Kemudian saya lihat dari media sosial, ada murid SD yang harus berangkat dari rumah jam 3 pagi. Jam supaya 3? Iya, jam Subuh? 3 pagi, subuh. Supaya dia tidak terlambat sampai di sekolahnya. Nah, kebetulan lagi itu di Bone. Di kampung saya. Saya juga tidak tahu. Begitu saya baca di media sosial, katanya di salah satu desa di kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Bone. Saya sendiri waktu itu belum pernah mendengar di kampung itu. Nah, saya kontak dengan Kapolres. Saya tanya Kapolres, Kapolres kamu tahu nggak desa ini, kampung ini? Siap, mohon maaf Bang, saya juga belum pernah. Saya bilang tolong kamu cek ini, saya kirim datanya, tolong kamu cek. Kenapa anak sekolah ini harus berangkat jam 3 pagi? Apa persoalannya, persoalan mendasarnya? Nah, alhamdulillah, kemudian Kapolres melakukan pemeriksaan, dia feedback lagi ke saya, dia menginformasikan bahwa ternyata tidak ada sekolah di desanya. Oh, jadi dia harus nyebrang ke 2 desa baru ketemu sekolah. Itu berapa kilo Pung? Mungkin kalau kita tarik dengan jalan aspal pendek, tapi karena ini kan di desa tidak ada jalan aspal. Lewat turun gunung ya. Naik turun gunung. Nah, rupanya belakangan setelah sampai di sini, bertugas di Sulsel, saya baru tahu kalau ternyata Desa Tapong, Kecamatan Telulimpoe itu berada di titik perbatasan antara Kabupaten Bone, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Pangkep. 4 wilayah? Iya, 4 wilayah. Dan kalau ditarik jarak kilometer, dia lebih dekat ke Baru. Oh itu. Lebih dekat ke Baru. Kalau mereka pakai sepeda motor ke Baru itu kurang lebih 1 jam. Tapi kalau ke Bone itu bisa 4-5 jam. Ke Watampone. Tapi itu Kabupaten Bone. Ribet juga Bang. Nah, akhirnya saya dapat masukan dari Kapolres, menyampaikan bahwa tidak ada sekolah. Saya bilang coba komunikasi dengan perangkat desa, apakah memungkinkan kita membangun fasilitas SD kelas, fasilitas kelas. Nah, lalu setelah ditanyakan mungkin, jadi namanya sekolah jarak jauh, cabang dari SD yang ada yang jauh itu, jadi kelas jauh. Kemudian pada saat itu saya dapat masukan bahwa yang bisa dibangun itu cukup kelas 1 sampai kelas 3. Akhirnya karena yang membutuhkan, yang kita jagakan anak-anak kita yang usia kelas 1 sampai kelas 3 SD. Kalau dia harus bangun jam 3 pagi kan kasihan tuh. Betul. Akhirnya ada tanah desa, alhamdulillah terbangunlah desa itu. Bangunan sekolah itu. Nah, artinya begini, apa yang ingin saya sampaikan bahwa kepedulian, empati, inilah yang mendorong kita untuk mengetahui apa persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Nah, kalau kita tidak pernah, saya mau turun, tentu tidak akan tergerak kalau tidak ada empati. Betul. Tidak ada kemauan. Dengan saya turun, karena ada empati, akhirnya saya bisa tahu bahwa persoalan-persoalan di bawah itu banyak. Bahkan, mohon maaf ini,
kepala daerahnya sendiri 10 tahun di sana itu belum pernah sampai di situ. Ya Allah. Kepala daerah. Terus ketika sekolah itu kan pemerintah di sana bilang apa? Bang? Ya. Saya bisa bayangkan pasti tertampar Bang. Ya, Kapolres pun itu akhirnya sampai di sana karena saya Ada instruksi dari Bang. saya suruh bangun. Jadi jauh sebelum Puang menjabat sebagai Kapolda di sini, Ya, pola-pola itu sudah alhamdulillah. Puang jalankan. Ya? Alhamdulillah. Saya lihat mana yang membutuhkan. Ya, mungkin saya tidak bisa langsung turun ke bawah karena waktu itu saya di Jakarta. Ya, saya minta tolong dengan teman-teman polisi yang ada di sini. Iya. Nah, sekarang saya sudah ada di Sulsel. Masa saya tidak turun? Saya datang satu-satu, saya keliling, tanya apa persoalannya. Kemudian di Sinjai juga itu ada satu tempat pelelangan ikan. Itu fasilitas provinsi. Belum pernah ada yang sampai di sana. Kepala polisi. Alhamdulillah saya sudah sampai. Masya Allah. Tepuk tangan dulu tuh. Ya, jadi memang gaya Puang ketika berdinas itu selalu mengedepankan pola-pola sosial ya dalam Insya Allah ya. Ya, dalam program apapun itu iya. pasti pendekatan itu yang dipakai. ya karena tadi yang saya katakan bahwa saya juga punya sesuatu. Kalau saya tidak tahu situasi di bawah, Ya. kan nggak bisa apa-apa. Betul. Nah, karena saya suka ke bawah, saya suka ketemu dengan orang-orang, saya tahu persoalannya apa. Sama dengan yang mungkin kita pernah dengar juga itu bagaimana lampu hidup di Sumpalabu toh. Iya, tadi baru mau saya tanyakan itu. Nah, itu yang di Sumpalawu itu saya salah satu termasuk saksinya ya. Iya. Karena waktu di apa? Itu kan jadinya di warkop waktu itu kan Iya, ya. iya. Malam-malam kita ngobrol. Oh waktu iya, itu. iya, iya, Saya iya, ada di situ. betul. Saya Iya. salah satu saksinya waktu itu. Iya. Dengan cepat Puang menginstruksikan karena salah satu ada keluhan masuk, ada permintaan warga Iya. Puang ya, yang masuk yang mengeluhkan jalan Sumpalabu begini-begini dan akhirnya difasilitasi oleh Puang dan jalan itu puluhan tahun tidak ada penerangan. Iya. Betul Puang ya? Iya. Sejak Indonesia berdiri. Sejak Indonesia berdiri di jalan itu tidak pernah ada penerangan, tapi ketika ada laporan, ada keluhan dari warga yang jalan dan secara kebetulan diterima oleh Puang, Iya. itu langsung dieksekusi dan kurang dari 24 jam jalan itu langsung terang benderang. Sebenarnya saya cuma tinggal mendorong program yang sudah ada. Itu program sudah ada, hanya tidak pernah mungkin agak lambat jalannya. Iya. Tinggal sebegitu dapat keluhan dari masukan dari masyarakat, kemudian saya koordinasi dengan teman-teman yang Pihak punya terkait. kompetensi terkait itu, mereka mengatakan ada loh, kenapa nggak dijalankan? Segera jalankan, saya bilang. Dorong, mereka pasang. Dan betul-betul itu tidak sampai 24 jam. Alhamdulillah. Langsung jalan Sumpalabu langsung terang benderang. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Dan salah satu saksinya juga, Pak. Oh iya. Nah, dari apa yang tadi Puang sampaikan, apakah pola-pola seperti ini juga yang diterapkan oleh teman-teman di jajaran Polres, Bang? Ya, saya selalu mendorong adik-adik Kapolres. Saya katakan, kalian jangan selalu di ruangan, rajin-rajin turun ke bawah. Ya, karena juga kalau sudah jadi pejabat malas turun ke lapangan. Nah, saya bilang, kamu turun ke bawah, turun ke pasar, pakaian preman, orang jabatan Kapolresmu juga tidak lepas. Juga orang tahu bahwa kamu itu Kapolres. Tapi persoalannya bagaimana jabatan itu, amanah itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, supaya bisa bermanfaat kau harus tahu apa persoalan yang ada di bawah. Kan tidak mungkin saya di dalam kamar terus dalam ruang kerja terus masuk barang itu, informasi itu. Betul. Ya, kita tahu kadang-kadang kan walaupun saya sudah membuka diri, saya buka akses bagi masyarakat, tapi belum tentu semuanya bisa masuk. Nah, makanya saya gunakan kesempatan itu, kunjungan kerja. Saya cari
masukan-masukan mana daerah-daerah yang perlu disentuh. Nah, saya datang ketemu apa kebutuhan tak, apa kurang tak di sini, apa yang kira-kira bisa saya bantu. Ya kalau saya tidak bisa bantu langsung, saya minta tolong teman atau yang berkompeten, toh. Iya, kita dorong, turun kau ke sana, beres itu persoalannya masyarakat, kan kira-kira begitu ya. Jadi itu yang selalu saya juga dorong kepada adik-adik Kapolres. Nah tentu mungkin diantara mereka juga nanti akan ada nonton ini. Sekali lagi saya ingatkan, rajin-rajin turun ke bawah, ketemu dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, supaya persoalan-persoalan mendasar yang ada di bawah itu bisa ketahuan. Karena ekosistem keamanan itu tidak terlepas dari persoalan-persoalan sosial, persoalan ekonomi. Iya toh? Betul. Banyak. Akarnya di situ. Iya, akarnya di situ. Jangan kita cerita keamanan kalau sosialnya belum selesai, ekonominya belum selesai. Iya. Itu. Karena tingkat kriminalitas itu sebenarnya dipicu oleh dari urusan perut ya. Ya, jangan nanti masyarakat cuma tahu Kapolda dari gambar, Ji. Iya. Wih, senang tong itu kalau dia langsung bisa ketemu toh. Iya betul. Ketemu langsung, apalagi kalau saya tanya apa masalah tak, apa kurang tak, apa yang kira-kira bisa saya bantu, luar biasa. Dan bukan Paling tidak kalau misalnya ada yang punya niat jahat atau ada sesuatu yang mungkin terjadi di tempat itu, duluan saya dikasih informasi. Puang, ini ada informasi begini, Puang. Duluan gak dikasih tahu. Ini kan bagian dari pembinaan masyarakat ya. Bagaimana kita, saya dan jajaran selalu mengajak kita buka saluran komunikasi. Dan itu sebenarnya yang dibutuh, Bang ya. Kita pun di media membutuhkan itu. Oh iya. Ya intinya komunikasi. Iya betul. Karena saya kembali di soal media dan kepolisian. Karena sering-sering kita berkonflik hanya karena persoalan tertutupnya akses komunikasi. Betul. Nah ini yang diharap, apalagi di momen pilkada, Bang ya. Semoga dengan arahan Pak Kapolda, teman-teman jajaran, entah itu di tingkat polsek, polres atau dimanapun itu, dan bukan cuman pejabatnya, teman-teman di lapangan pun juga harusnya menjaga itu. Di beberapa kunjungan kerja saya ke daerah, saya langsung kasih contoh. Saya datang ke teman-teman media, bertemu. Saya datangi kantornya teman-teman media, saya bawa itu Kapolres, kau ikut. Habis itu saya tanya sama teman media, Kapolres pernah nggak ke tempatmu? Belum pernah, Puang. Saya bilang, nah, kurang ajar kau Kapolres. Kau harus datang, saya bilang. Silaturahmi kalian. Iya. Jangan mau aman tapi tidak mau berinteraksi, bersosialisasi. Jangan harap. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Saya ke Bone, saya ketemu sama teman-teman media. Sekali-sekali nongkrong di warung kopi biar kita dengar ceritanya masyarakat apa toh. Iya betul. Iya. Saya ke Bulukumba juga seperti itu. Kemudian di daerah Palopo. Saya lakukan itu. Semata-mata ya kata orang satu contoh perbuatan lebih bagus dari 1000 perintah. Betul. Ya toh? Iya. Udah saya kasih contoh sama kamu saya langsung daripada langsung ke naskah kalau begitu, Bang. Jadi bagi saya seperti itu, Pak Jaki. Pola-pola yang saya lakukan ini bukan karena mau pencitraan, bukan karena mau dibilang bagus, tidak. Memang seperti itu. Bisa ditelusuri. Bagaimana saya di Kalsel kemarin sebelum disusul saya 1 tahun 2 bulan di Kalsel. Nah, alhamdulillah masyarakat Kalsel juga masih terhubung dengan saya, sering komunikasinya masih terjaga sampai masih sekarang. Terjaga. Saya 12 tahun di Sumatera Utara, alhamdulillah masih terjalin. Teman-teman media di Sumatera Utara juga masih komunikasi sama saya. Luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin, Pak. Soal kesetaraan gender di kepolisian.
bagi saya pribadi, apalagi kita di satu institusi yang jelas-jelas juga tidak pernah membedakan ya masalah gender. Oleh karena itu bagi saya baik laki-laki maupun ataupun wanita ya sama saja. Oleh karena itu pada saat saya tiba di sini saya mendorong, saya coba inventarisir dulu berapa sih Kapolsek dari Poluan, berapa sih Kasat yang Poluan. Saya coba inventarisir, kemudian saya cek lagi berapa kita punya apa potensi yang ada. Artinya jangan sampai kebutuhan kita akan Poluan, misalnya katakan jabatannya itu slot jabatannya ada 10 tapi Poluan kita cuma ada 2. Nah, besar pasak daripada tidak berimbang. Makanya saya lakukan pendataan dulu. Pendataan dulu, karena kemudian setelah dapat datanya baru saya dorong teman-teman SDM, saya bilang sepanjang dia sudah punya kapasitas, kemudian secara formal dia sudah memenuhi syarat, dorong promosi. Itu emang agak jarang kita dengar ada Poluannya di Kapolres, agak jarang. Ini Akpol yang angkatan pertama sudah mengikuti asesmen. Oh sudah ada. Sudah mengikuti asesmen Kapolres, dan baru yang mutasi kemarin juga Kasubdit Rek Iden Polda Sulsel saya taruh Poluan. Ada. Baru kemarin ini? Baru kemarin. Luar biasa. Telegram yang kemarin. Nah kalau yang kasat-kasat udah banyak yang saya dorong itu. Terutama yang sesuai dengan, bahkan Pindrang kasat narkobanya Poluan loh. Oh, Poluan sekarang ya? Iya. Itu baru kemarin ya? Baru. Karena satu saya kemarin saya sudah dapat lapor, saya dapat kiriman berita dari teman-teman media di Pindrang, dia ungkap 1 kilo narkoba itu. Wih luar biasa. Jadi tidak kalah hebat Poluan dengan tidak kalah hebat. Buktinya bisa. 1 kilo lagi. 1 kilo. Luar biasa. Itu baru menjabat langsung ungkap 1 kilo. Baru menjabat. Ya kurang lebih dia menjabat ya dalam 2 bulan inilah yang kasat narkoba itu ya. Siapa namanya? Fitri. AKB Ibtu masih. Masih Ibtu ya? Ibtu. Saya bilang taruh dia di situ karena dia lebih paham. Dan memang sebelumnya dia kanit. Tapi di reserse. Reserse. Nah, jangan selalu kita kasih cewek, kita kasih pekerjaan-pekerjaan yang lembut. Kasih sekali-sekali tantangan toh. Kan katanya bisa kesetaraan gender. Kasih kasat narkoba, ternyata terbukti bisa. Lebih jago malah. Lebih jago dia. Kadang-kadang saya punya pengalaman. Saya waktu Kapolres di Sumatera Utara. Iya. Kasat lantas saya itu 2 kali Poluan. Justru lebih garang daripada laki-laki. Kenapa? Kalau ada laki-laki melanggar gaya-gaya preman, nada lagi mentongi. Bapak ini ya, jangan bikin malu. Apalagi kadang-kadang kan ada oknum toh. Iya. Nah sekarang kalau dia yang dihadapi perempuan, iya. Nggak mungkin dia pukul kan. Tapi kalau laki-laki sama ketemu laki-laki, pasti beradu itu kan. Saya Kapolres 1 tahun 10 bulan di Sumatera. Dalam satu periode itu kasat lantas saya Poluan dua-duanya. Saya punya pengalaman bahwa mereka juga bisa. Dan mungkin lebih apa ya? Seperti kita bilang lebih galak mungkin dari ketika dia di lapangan. Dia punya apa ya? Dia punya potensi yang mungkin oleh laki-laki tidak bisa dilakukan. Kalau dilakukan oleh laki-laki menjadi konflik. Iya. Tapi kalau dilakukan oleh wanita tidak akan jadi konflik. Jadi solusi. Jadi solusi. Jadi Poluan ini khususnya di Polda Sulsel akan terus dioptimalkan ya. Insya Allah terus ini ya, itu kembali lagi berapa kita dapat supply dari Mabes Poluan, ya tentu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan standar jabatan yang
perlu ditempati, sepanjang itu sesuai, ya saya dorong. Nah sekarang di Polda Sulsel ada berapa total poluan perwira? Untuk saat ini sebentar. Jadi kebetulan untuk data seluruh poluan tidak ada, tetapi paling tidak ini jabatan-jabatan yang sudah diisi oleh poluan ya. Bisa disebutkan Pak? Ya, ada 4 orang Kasubdit. 4 orang Kasubdit. 1 orang Wakapolres. Oh sudah ada yang jadi Wakapolres. 7 orang Kapolsek. 7 orang Kapolsek. 2 orang Kasat Narkoba. Oh sudah 2 Kasat Narkoba. Satunya di Pindrang, satunya lagi di mana Bu? Satunya lagi saya lupa. Tetapi yang saya ingat betul itu karena Pindrang itu langsung action ya. Langsung saya memang saya pikir daripada dia ditarik ke lalu lintas, dia orang reserse, kita coba sekaligus kasih kepercayaan jadi kasat. Rupanya mampu. Luar biasa dia tuh. Kemudian 2 kasat lantas. 2 kasat lantas. Karena memang stok dari inventarisasi saya kemarin sambil jalan bertugas di sini, stok lulusan Akpol yang sudah memenuhi sekolah tertentu, itu lebih banyak orang reserse daripada orang lalu lintas. Lebih banyak reserse? Iya. Yang poluan ini? Iya. Oke. Stok lantas kita kurang. Berarti sekarang lebih banyak yang tertarik ke reserse ya poluan-poluan ini ya? Atau? Tidak juga, kan tetap dia bisa kemana-mana, jabatannya boleh saja. Tetapi dari situ saya melihat bahwa kebutuhan kita tinggi untuk fungsi lalu lintas, tetapi stok poluan kita untuk itu kurang. Oh iya. Reserse justru sebenarnya kan kalau kita bilang laki-laki, ya kan? Iya. Tetapi karena dia lebih banyak dipakai di jabatan administratif, saya cobalah yang ada itu, coba taruh di reserse, rupanya bisa. Nah ini tidak menutup kemungkinan kalau memang sesuai dengan standarnya mereka cukup, ya saya taruh lagi, saya tambah lagi. Ya. Semoga bisa jadi apa ya? Bisa terpenuhi ya dengan. Insya Allah. Saya sendiri selalu mendorong adik-adik terutama, dan saya mengecek sendiri kemarin dalam HUT Polwan juga beberapa waktu yang lalu. HUT Polwan tanggal berapa itu kemarin? Itu saya hadir, kemudian saya memberikan motivasi lagi. Ya kalian tidak boleh merasa berbeda dengan polisi laki-laki. Tanggung jawabmu sama, karena gajinya sama. Dalam jabatan dan posisi yang sama, gajinya sama, tunjangannya sama. Sama-sama polisi. Sama-sama polisi. Kewenangannya sama kan gitu. Artinya ya jangan merasa berbeda. Dan siap untuk ditempatkan di mana saja. Dan apa sebenarnya yang membuat poluan ini agak kurang familiar dibanding yang polisi laki-laki? Ya kita juga memang tidak bisa memungkiri bahwa kodrat wanita kan beda sama laki-laki ya. Selain tanggung jawab jabatan, ya kodrat dasarnya adalah bahwa dia harus di rumah melayani suami mengurus anak-anak. Nah memang kadang-kadang ada pertimbangan juga, apalagi kalau kan sering kita temukan, apalagi kalau misalnya suami istri ternyata laki-laki polisi. Nah tentu yang pertama, kalau suaminya menjabat di tempat yang sama, tentu istrinya tidak boleh menjabat. Oh nggak boleh sama? Nggak boleh sama. Nanti ada konflik of interest. Oh iya. Iya kan? Betul. Nah, nanti urusan kantor dia berdua yang selesaikan. Betul. Itu juga harus kita perhatikan. Makanya segala aspek kita pertimbangkan. Saya pertimbangkan, saya lihat. Tetapi peluang bagi anggota Polwan itu terbuka luas, terbuka lebar. Tidak stuck sampai di situ aja. Tidak stagnan sampai di situ. Dan terbaru yang saya katakan, satu kasubdit itu saya tambah Polwan. Baik. Tepuk tangan dulu untuk Polwannya yang Pindrang. Luar biasa. Nah, terakhir Bang, saya mau tolong pesan-pesannya untuk
Iya. supaya di momen, apalagi di momen pilkada ini, Ya, ini sudah mulai mau masuk tahapan penetapan. Nah, pesannya untuk semua kandidat di seluruh daerah yang melakukan pilkada dari kepolisian ya, mungkin seperti apa, Bung? ya. Insya Allah akan penetapan nomor urut itu dilaksanakan tanggal 22 September. Kemudian tahapan berikutnya sebelum memasuki masa kampanye tanggal 25, Polda akan melakukan acara penyerahan pengamanan, pasukan pengawal Oh. bagi para calon. Oh, jadi ada yang melekat nanti. Ya, jadi para calon ini, calon gubernur, calon wakil gubernur itu akan ada pengawal. Pengawal ya kita siapkan, pengawal pengamanan. Kemudian juga ketua KPU kita amankan. Kita kasihkan, kita sediakan pasukan pengaman. Kemudian ketua Bawaslu juga ada. Jadi semua ada yang melekat ya? Ada perangkat pengamanannya. Di jajaran wali kota mungkin juga, bupati ada juga. Itu nanti kalau di Kota Makassar Kapolrestabes yang menyediakan. Oke. Untuk gubernur Polda Sulsel. Gubernur Polda Sulsel. Iya. Nah, insya Allah Polda Sulsel akan melakukan itu secara resmi kita acarakan di tanggal 24 September. Setelah penetapan ya? Setelah penetapan nomor urut. Nah, nanti juga calon itu tidak bisa saya minta dikawal sama itu. Oh, enggak boleh milih? Enggak boleh. Dia nanti lotre. Dia cabut. Dia dapat, ini dapatnya si A, dapat si B. Jadi nanti timnya itu dicabut, di lotre. Tidak boleh ada usulan atau proposal. Tidak ada. Tidak boleh. Tapi sebelumnya ada yang begitu, Bang? Ada yang minta proposal? Saya menghindari itu. Saya kan belum sempat mengalami di sini toh. Iya. Tapi dulunya ada kan? Ya mungkin saja, mungkin saja. Iya. Mungkin saja ada. Mungkin saja ada, tetapi untuk menghindari itu bagi saya ya kita lotrekan saja. Diundi ya? Diundi. Lotre apa yang dicabut, itulah yang dia dapat. Itu menghindari kepentingan kepentingan politik. Karena kita juga menghindari jangan sampai anggota kita ini yang tadinya bertugas pengamanan malah jadi terikat hubungan emosional. Secara psikologis dia terbawa lagi nanti. Yang kita hindari juga kan. Mungkin ada bocoran, Bang, ada berapa personel yang melekat untuk setiap calon? Untuk calon gubernur itu perangkat pengawalannya itu per orang 21. Banyak ya? Mulai dari pengawal lalu lintas, Patwal ya. kemudian ada Walpri, kemudian ada. ADC. Oh. ADC itu ada. Jadi 21 orang semuanya. Itu dari polisi semua? Polisi tapi dari berbagai fungsi. Berbagai fungsi. Nah, kita sudah latih mereka dalam bentuk tim. Tujuannya, tugas utamanya adalah bagaimana menjamin keamanan daripada calon. Oke. Nah, terus Cawagup juga 21. Sama 21. Ya, jadi satu pasang itu 42 orang. Kalau ketua KPU? 6 orang. 6 orang. Ketua Bawaslu 6 orang. Lebih banyak ke calon ya? Calon. Karena kan aktivitasnya lebih banyak kan? Iya. Aktivitasnya lebih banyak. Teman-teman yang Walpri ini juga pasti berganti shift. Kita udah hitung itu berganti mereka. Tidak mungkin mereka 2 bulan terus kerja kan? Iya. Ya. Betul. Jadi sistem shift mereka bekerja. Nah, untuk yang lain, Bang, untuk pesan-pesannya ke kemudian ya kita sudah akan memasuki tahap kampanye. Tahap kampanye ini akan berada antara tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November. Nah, menurut pemetaan, menurut hasil mapping bahwa titik kerawanan tertinggi itu di masa kampanye. Masa kampanye. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada saudara-saudara saya, warga Sulawesi Selatan, jangan sampai perbedaan pilihan kita ini menjadikan kita terpecah belah, berkonflik. Kemudian kepada para calon, saudara-saudara saya menjadi calon, juga tidak usah menarik-narik, memaksa-maksa. Saya pastikan bahwa jajaran Polda Sulsel akan berdiri di tengah, menegakkan prinsip netralitas yang tinggi. Jadi tujuannya adalah supaya kita semua bisa tetap menyambut
proses pemilihan ini dengan aman, dengan nyaman. Namanya pesta harusnya kita senang-senang. Jangan ada yang menjadi konflik gara-gara perbedaan pilihan. Itu saya kira ya saya sampaikan, Pak Jaki. Baik, pesannya semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dirian, Pak Kapolda bisa tersampaikan dan bisa diterima dan bisa diaplikasikan oleh semua pihak, terutama yang sedang berkontestasi di pilkada ini. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Kapolda. Terima kasih banyak, Bang. Ada banyak pengetahuan baru yang kita dapat, ada banyak fakta menarik yang kita peroleh, terutama tadi yang soal pola cooling system. Cooling system tadi, treatment yang sangat menarik dan semoga bisa dicontoh oleh jajaran kepolisian yang lain. Insya Allah. Entah itu Polda yang lain, terutama yang ada di jajaran Polda Sulsel. Dan itu yang sangat bukan cuma menarik tapi sangat menginspirasi juga. Oke, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kapolda dan Puang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Waktunya akhirnya kesampaian bersama Kapolda dan cukup sampai hari ini dan semoga kita bisa bincang lagi dengan Kapolda di lain waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.